Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Waduh, jarang-jarang konten sekarang ya. Mohon dimaklumi karena ya kesibukan dan memang sekarang ya YouTube tuh lagi sepi ya. Yang nonton dikit gitu. Tapi oke, saya tetap akan coba untuk bisa bikin video baru ya. Setidaknya kita coba tunjukkan bahwa channel ini tetap aktif ya, walaupun nguploadnya ya sesempatnya begitu. Nah, kali ini saya pengen ngomongin atau berbagi pengalaman mungkin ya tepatnya, yaitu kaitannya dengan usaha kami, warung mie ayam bakso Banyumili ya. Ini berbagi pengalaman ya. Ini nggak ngajari ya, ini berbagi pengalaman, barangkali bisa diambil pelajaran atau ya pokoknya kalau menurut teman-teman ini ada bagusnya, ada baiknya, boleh ditiru, kalau enggak buang jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi setelah jalan sekitar 4 tahun, kita yang namanya usaha kan selalu berpikir ya gimana untuk tetap bisa mempertahankan usaha kita itu jalan atau kalau bisa meningkat gitu ya. Nah, satu hal yang saya coba lakukan saat ini adalah bagaimana untuk menekan cost atau menekan pengeluaran yang apa yang bisa dilakukan gitu. Dan setelah sekian lama 4 tahun itu kami amati, bahkan kami mencoba usaha-usaha yang lain, ternyata malah nambah pengeluaran. Akhirnya kami simpulkan ya memang kita harus fokus dulu deh satu usaha kita. Kalaupun kita mau nambah usaha, sebisa mungkin kayaknya sih yang masih berkaitan dengan usaha utama itu gitu, jadi usaha turunan gitu ya. Oke, terus kaitannya dengan menekan cost ini, yang saya lakukan adalah sekarang ini motong ayam sendiri. Jadi kalau biasanya dari awal dulu itu kami itu beli ayam di pasar atau di ya pemotongan tetangga lah sekitar gitu. Nah, jadi kan kami menunya ada bakso ayam, terus sekarang tuh tambah ayam goreng, terus mie ayam itu kan butuh ayam semua ya. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata 1 bulan tuh kami bisa menghabiskan 1 kintal lebih ayam. Kalau ditimbang hidup ya, itu bisa 1 kintal lebih. Jadi saya selalu ngamati. Jadi kalau saya di pasar itu ya beli ayam sambil ngamati, sambil pelajari bagaimana sih nyincang ayam itu, bagaimana motong-motongnya, bagaimana misahin tulangnya, saya pelajari terus, saya amati. Terus ya sedikit banyak saya selalu cari info berapa sih sebenarnya kalau kita ngambil dari broker langsung, dan minimal pembelian itu berapa, apakah bisa diambil atau enggak. Dan pada akhirnya semua informasi itu terkumpul. Ya udah saya putuskan, karena saya hitung-hitung kayaknya kok memang selisihnya jauh gitu. Ya sudah, akhirnya saya coba udah beberapa minggu ini gitu ya. Itu ternyata benar, jadi lumayan besar. Jadi kebetulan itu ada pengusaha atau broker ayam itu yang satu kalau dulu satu desa Mekar Kencana Tirta Kencana, tapi sekarang udah jadi 2 desa, jadi sekarang jadi tetangga desa gitu ya, tapi nggak begitu jauh. Nah, saya tanya ke beliau, namanya Pak Srianto, jadi boleh nggak kita ngambil satu box itu diantar ke rumah dengan harga seperti harga para penjual ayam di pasar itu, bisa nggak? Ternyata bisa. Oke, jadi 1 box itu kurang lebih 26 kilo kalau sekarang ini. Isinya ya tergantung besar kecilnya ayam ya. Kalau yang saya ambil kemarin itu 12, 13 gitu. Setelah saya hitung-hitung, saya sembelih, jadi 1 box itu langsung saya potong habis teman-teman. 12 itu saya potong habis. Jadi kita nggak ngasih makan ya, jadi datang malam, pagi kita potong habis. Nah, itu untuk cincangan mie ayam, untuk ayam goreng, untuk bakso. Jadi
sekali potong itu 13 atau 1 box gitu. Nah, itu saya coba hitung kemarin, saya timbang, ternyata 26 kilo hidup itu ketika kita buang bulunya, kita buang cekernya, kita buang kepalanya, itu terus sama jerohannya, itu saya timbang masih dapat 20-an kilo. Nah, sekarang bisa dibandingkan ya. Kalau saya beli seperti itu di pasar, itu sekarang harganya Rp34.000. Kalau saya beli yang dari broker tadi, itu 1 kilonya ditimbang hidup itu Rp19.000. Nah, kalau 19.000 itu kali 26 tadi, kemarin tuh kalau nggak salah 490-an gitulah. Jadi nggak nyampe 500 ya. Nah, itu yang 20 kilo tadi. Yang 26 yang akhirnya ketika ditimbang dihilangin kepala, ceker sama jeroan itu 20-an kilo tadi. Nah, sementara 20 kilo tadi itu kalau dikasih harga pasar, disamakan dengan harga pasar yang 34, itu sudah berapa coba? Yang 30 kali 30.000 kali 20 aja udah 600 kan. Terus yang 20 kali 4 80. Jadi 680. Jadi selisihnya kalau yang hidup tadi anggaplah 500, itu sudah 180. Nah, jeroan itu ati, ampela sama usus itu kan satu paket tuh. Itu biasanya kalau saya beli di pasar itu 10.003. Nah, ini kan 12 ya. 12 itu berarti 40.000. Benar ya? 12 bagi 3. Ya, 40.000. Berarti udah 180 ditambah 40, 220 selisihnya, bedanya belum kepala sama cekernya. Nah, oke lah, jadi saya anggap aja selisihnya sekitar 200.000 per box. Nah, jadi dari yang sudah ini kayaknya 1 bulan itu saya akan ngambil antara 4-5 box, bahkan bisa lebih, karena ini kemarin 3 hari ngambil. Jadi kalau 1 bulan 4 box aja, itu selisih harganya ketika dibandingkan dengan saya beli di pasar itu 1 juta sendiri, teman-teman. Nah, jadi saya pikir ini ya alhamdulillah, saya merasa ini sangat menguntungkan. Cuma memang nambah kerjaan ya, tapi saya senang. Kenapa? Karena walaupun nambah kerjaan, itu nanti kita akan terlatih untuk nyincang, pokoknya ya ngurusin dalam tanda kutip ayam itu untuk bisa jadi dikonsumsi gitu kan. Artinya ini ada peluang ketika saya menguasai keahlian cincang menyincang ini, itu ada potensi ke depan karena kita udah punya kemampuan itu ya kan. Siapa tahu kita bisa buka usaha turunan, yaitu pemotongan ayam atau jualan daging ayam gitu, teman-teman. Terus karena ini perlu keahlian ya, karena yang sekarang saya coba aja itu saya masih lama tuh gimana bersihin tulangnya, itu masih lama karena belum biasa. Tapi saya yakin sekali nanti pasti ketika terbiasa itu akan cepat gitu. Itu satu. Jadi kita udah mengurangi pengeluaran sebanyak 800 sampai 1 juta per bulan. Kedua, kita punya potensi untuk bisa buka usaha turunan, yaitu pemotongan ayam atau jualan daging ayam. Dan yang ketiga, keuntungan yang sebenarnya ini juga sangat melegakan buat saya, itu adalah proses pemotongan itu sendiri. Ya mohon maaf sekali. Jadi gimana? Saya sebenarnya agak gimana gitu menyampaikan ini, tapi ya faktanya seperti ini. Yang saya amati di pasar itu sebenarnya selama ini kami tuh resah gitu ya, ngelihat cara orang-orang di pasar itu motong ayam. Jadi banyak yang sambil merokok, artinya ini pakai baca bismillah enggak ya gitu. Terus banyak yang terlalu mepet ke kepalanya gitu kan. Terus banyak ya, pokoknya intinya saya tuh agak ragu. Banyak ya, nggak semua tentu ya, banyak yang melakukan pemotongan ayam nih yang bagi saya itu meragukan gitu loh. Karena kita Islam gitu kan, jadi ya kalau nggak sesuai
tuntunan kan itu bisa haram gitu ya. Ya setidaknya saya nggak tahu lah haram atau enggaknya, tapi yang jelas saya ragu gitu. Nah ketika saya bisa melakukan itu sendiri, otomatis saya bisa pastikan bahwa yang saya lakukan itu insya Allah sebisa mungkin saya ngikuti syariat yang sudah diajarkan. Jadi saya lebih tenang, lebih yakin lah begitu teman-teman. Itu teman-teman. Oke, jadi ya itu saja pengalaman yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Barangkali ya teman-teman punya usaha yang sama, kira-kira bisa diterapkan, ya monggo. Kalau enggak ya ini sekedar berbagi, dan yang jelas memang ya untuk hidup-hidupin channel. Oh ya mohon maaf, ini jadi video-video ngantar ayamnya, pemotongan ayamnya nggak sempat kami videokan, jadi ya mohon maaf. Ini kita lebih ke ngomong aja sih ya. Mudah-mudahan nanti adalah foto-foto yang bisa kita tampilkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.